Gila coy, sekelas menteri bisa ngomong kayak gini. Wisuda itu tarif yang tinggi, gak ada orang yang protes walau mahal. Ini lagi heboh pemberitaan mengenai seorang guru yang berusia 60 tahun diminta untuk mengembalikan uang gaji 75 juta ke negara. Asniani, pensiunan guru TK negeri di Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, diminta mengembalikan uang gaji beserta tunjangan mengajarnya selama 2 tahun terakhir sebelum pensiun sebanyak 75 juta rupiah. Hal tersebut, karena ia seharusnya pensiun di usia 58 tahun namun masih menerima gaji sampai usianya 60 tahun. Meski demikian, Asniani mengaku tidak mengetahui usia pensiun guru. Ia mengeklaim tidak pernah ada yang memberitahukan kepada dirinya terkait batas usia pensiun seorang guru yakni 58 tahun. Sebab itu, selama 2 tahun itu, dirinya tetap mengajar seperti biasanya, mengingat gajinya selama 2 tahun tersebut juga terus dibayarkan. Selama 2 tahun, saya mengajar dan absen seperti biasa dan menerima gaji seperti biasanya, termasuk gaji 13, kata Asniani, Senin, 1 Juli 2024. Kalau memang pensiun saya 58 tahun, seharusnya gaji saya dihentikan sewaktu itu juga dan beritahu kepada saya agar saya stop mengajar, ujarnya. Ia mengaku pada 2023 lalu, dirinya sudah mengurus berkas pensiunnya di Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, namun tidak direspons oleh pihak BKD, dan akhirnya mengendap sampai 2024. Kemudian beberapa bulan lalu, kata Asniani, dirinya bermaksud menanyakan kepada BKD terkait berkas yang dia masukkan tahun lalu. Namun, ia justru mendapatkan informasi harus mengembalikan dana sebesar Rp75.016.700 kepada negara, karena usia pensiunnya di usia 58 tahun. BKD menganggap ada kelebihan bayar selama 2 tahun. Atas hal ini, Asniani menyatakan tidak sanggup untuk membayar uang sebesar yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Apalagi, menurutnya, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan dirinya, namun juga kesalahan dari pemerintah. Walaupun saya harus mengembalikan dana itu, bagaimana dengan kerja saya selama 2 tahun itu, ujarnya, dikutip dari Jambi Tribun Newscom. Sementara guna menuntaskan permasalahan itu, DPRD Kabupaten Muaro Jambi telah memanggil Asniani untuk menghadiri dengar pendapat di DPRD, Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Berita kali ini yang viral sungguh sangat mengejutkan semua publik. Karena apa? Seorang guru yang mengajar di sekolahan dan dia bukan duduk santai, tiba-tiba dimintai untuk membayar uang 75 juta. Setelah saya baca-baca beritanya, katanya ada miskomunikasi data. Kalau saya lihat pernyataan dari videonya kemarin yang viral dan ramai menjadi perbincangan di media sosial, ibu guru tersebut sebenarnya sudah membuat dokumen untuk dirinya kapan pensiun. Namun, dokumen tersebut tidak ditanggapi oleh pihak pemerintah daerah tersebut. Ini sudah menjadi hal kebiasaan pemerintah di negara kita ya. Sedikit-sedikit mengabaikan. Bahkan saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Ketika saya mengurus data identitas diri saya sebagai seorang penduduk warga negara Indonesia, saya sudah menyerahkan dokumen-dokumen lengkap saya. Ketika saya datang ke kantor tersebut, saya tanyakan kembali, Pak, bagaimana data identitas saya? Sudah jadi apa belum? Lah, dokumennya nggak ada kok. Dokumennya sudah hilang kemarin, nggak tahu kemana. Bukan meminta maaf, tapi marah-marah balik ke saya. Ini yang perlu dievaluasi. Pejabat-pejabat, menteri-menteri yang bertugas untuk rakyat harusnya kalau ada kesalahan minimal meminta maaf, bukan mencari alasan. Alasannya apa? Yang mengurus data tidak kamu sendiri. Di sini banyak data yang harus saya kerjakan, bukan kamu sendiri. Itu aneh lah. Pernyataan seperti itu aneh. Harusnya kalau dia pejabat yang punya attitude yang sangat baik, meminta maaf. Sorry, maaf mas, dokumen Anda hilang. Jadi mungkin masnya bisa membuat dokumen lagi. Ini marah-marah. Mungkin karena dia pakai seragam. Merasa aku pejabat kok. Nah, itu kebiasaan yang sering terjadi di pejabat kita. Malangnya ibu guru ini justru harus disuruh bayar 75 juta karena dinilai ibu guru ini sudah pensiun tapi masih mengajar 2 tahun.
Lihat terus bagaimana tenaganya yang 2 tahun ini? Kenapa disuruh mengembalikan uang 75 juta sedangkan ibu guru ini kan tuh selama 2 tahun kan mengajar. Terus kenapa pihak daripada pemerintah tidak memberitahukan ibu guru ini bahwa dia usianya sudah pensiun? Kenapa? Ayo coba. Aduh, heran sih dengan lucunya di negara kita. Padahal seorang profesi guru kalau di negara lain itu sangat-sangat dihargai. Bahkan di Malaysia, profesi seorang guru begitu sangat dimuliakan, dihargai jasanya. Tapi kalau di negara kita kadang-kadang anehnya sering terjadi hal seperti ini. Sering terjadi, bukan 1 kali 2 kali, sering terjadi. Ya memang tidak semuanya terjadi di negara kita seperti ini, tapi hal seperti ini sering terjadi. Dan ini juga membuat kemarahan netizen yang ada di media sosial terkait viralnya seorang guru di Indonesia yang mengajar, di mana guru tersebut merupakan salah satu puncak, salah satu ujung tombak sebagai orang yang mencerdaskan bangsa dan negara kita. Lantas bagaimana jika seorang guru mendapat perlakuan yang seperti ini? Ini kalau diabaikan mungkin suatu saat nanti akan terus terjadi hal-hal seperti ini. Dan tentunya hal seperti ini mudah-mudahan menjadi yang terakhir kali. Malu kalau dilihat negara lain, pejabat-pejabat kita itu kerjanya nggak seriusan. Masa iya miskomunikasi? Kalau sudah viral baru membuat klarifikasi, miskomunikasi. Andai kata tidak viral, mungkin ya tetap harus membayar 75 juta. Terus yang menjadi pertanyaan, 2 tahun mengajar ini nggak digaji seperti itu. Ya Allah ya Robbi. Oke teman-teman, langsung kita reaction bagaimana kemarahan netizen terkait viralnya guru di Indonesia yang disuruh membayar 75 juta yang menjadi perbincangan di media sosial. Mungkin kabar seperti ini hanya di negara kita ya. Pada faktanya selama saya tinggal dan bekerja di negara lain di Malaysia, saya tidak pernah melihat kabar-kabar seperti ini. Hanya di negara kita, bobroknya, buruknya sistemnya. Sampai-sampai katanya miskomunikasi, ini sangat disayangkan. Katanya mau menjadi negara maju, harusnya sistem-sistem yang ada di pemerintahan, pejabatnya, pegawainya yang kerjanya tidak beres, harus mendapat tindakan atau mendapat sanksi supaya kerjanya serius. Guru ini mengajar, bukan menganggur. Kok enaknya aja ya, seenaknya saja membuat aturan, disuruh membayar 75 juta karena kelebihan gaji. Bukan ditambahin, justru disuruh mengembalikan. Oke teman-teman, kita reaction videonya bersama-sama. Ini lagi heboh pemberitaan mengenai seorang guru yang berusia 60 tahun diminta untuk mengembalikan uang gaji 75 juta ke negara. Apalagi ini Tuhan. Dan setelah aku lihat beritanya, ibu ini tidak mengetahui kalau misalnya di usia 58 tahun itu seharusnya beliau sudah pensiun. Beliau tidak diberitahu. Ya, menurut berita yang aku baca, beliau tidak mengetahui dan beliau masih menerima gaji sampai usia 60 tahun. Dan beliau tetap masuk dan mengajar selama 2 tahun itu. Terlepas ini kesalahan ibu ini atau pemerintah, seharusnya selama 2 tahun ini bagaimana ucapan terima kasih negara kepada ibu ini selama 2 tahun mengabdi. Ya, kalau nanti disuruh mengembalikan uang 75 juta, coba kembalikan tenaga yang sudah dikeluarkan oleh ibu ini selama 2 tahun. Kalau memang di usia 58 tahun ibu ini pensiun, seharusnya gajinya sudah di stop. Jangan masuk lagi. Kenapa tiba-tiba di usia 60 dan beliau diminta mengembalikan? Pak Nadiem, tolong Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu di PGRI, tolong ibu ini.
Guru TK berumur 60 tahun diminta balikin uang 75 juta oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Jadi Ibu Asniati ini adalah guru TK yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Menurut aturan yang berlaku, Ibu Asniati harusnya sudah pensiun di umur 58 tahun. Tapi beliau masih mengajar dan menerima gaji hingga umur 60 tahunnya. Nah, Ibu Asniati ini kaget saat diminta mengembalikan uang 75 juta yang merupakan gaji dan tunjangan yang diterima selama 2 tahun terakhir. Tapi Ibu Asniati ini merasa tidak pernah diberitahu jika usia pensiunnya itu 58 tahun. Bahkan informasi yang diterima dari berbagai instansi itu berbeda-beda. Di Taspen dan BPKAD usia pensiunnya adalah 60 tahun. Sementara di BKD usia pensiunnya 58 tahun. Jadi Ibu Asniati merasa itu tidak adil jika sekarang dia harus mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi menurut Sekretaris Daerah Muaro Jambi, hal ini bisa terjadi karena Ibu Asniati lalai dalam mengurus pensiunnya. Seharusnya Ibu Asniati mengurus pensiunnya di tahun 2021, tapi baru diurus 2023. Kalau udah gini jadinya berdasarkan aturan yang berlaku, jika ada kelebihan penerimaan gaji, ASN memang harus mengembalikan uang tersebut. Gimana menurut kalian? Mana saya uang pribadi? Itu sebelumnya nggak ada pemberitahuan surat pensiunan. Tidak ada sama sekali, Pak. Gaji guru nggak seberapa, suruh balikin ke negara 75 juta tak sebanding dengan jasanya. Lama-lama semakin aneh-aneh aja kasusnya. Kenapa yang jelas kerja malah gini nasibnya? Tenang aja ibu guru, sekarang sudah viral. Permintaan uang ibu dibalikan pasti batal. Kita juga tahu mana yang gila dan juga normal. Baca berita begini sama orang pasti kesal. Coba yang triliunan, bagaimana kabarnya? Kok punya negara makin kesini kok kesana. Yang di atas foya-foya, yang di bawah menderita. Coba punya pikiran memanusiakan manusia. Jelas guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa malah kalian seakan jadikan mangsa? Kenapa mereka ini seakan tak ada harganya? Padahal mereka juga yang cerdaskan anak bangsa. Gila coy, sekelas menteri bisa ngomong kayak gini. Wisuda itu tarik yang tinggi, gak ada orang yang protes walau mahal, karena gembira bayar berapapun dikasih. Jadi ini semuanya gara-gara dia. Orang nih kalau normal otaknya jalan gak bakalan ini ngomong kayak gini. Apalagi dia menteri. Menteri somplak yang satu ini kemarin dia ngajuin kalau korban judul itu dikasih bansos. Apakah itu ngejawab masalah? Enggak. Dan ternyata terbukti kalau teman-temannya dia di DPR itu semuanya main judol. Makanya mereka minta bansos buat bantuan. Dan apakah bantuan itu bakal bikin mereka berhenti buat main judi? Kagak. Bakal buat tambah modal lagi. Ini sekarang nih dia ngajuin kalau ada wisuda dimintain aja yang tinggi. Mereka kan gembira nih, nggak bakalan mereka nolak gitu, mau bayar tinggi juga bakal dikasih karena mereka lagi gembira. Ini kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena banyak guru honorer yang gajinya ini nggak sepadan dengan perjuangan mereka yang besar. Terus akhirnya mereka ini bikin acara karya wisata, wisuda buat mereka nambah penghasilan. Bapak ini harusnya sebagai menteri yang punya otak yang logis. Jadi Bapak harusnya mikir, ternyata masih ada guru-guru honorer yang gajinya nggak layak gitu. Harusnya diperjuangin gitu, biar guru-guru honorer ini dapat gaji yang layak gitu. Jadi nggak sampai bikin acara-acara yang maksa gitu, kayak karawisata maksa, terus wisuda maksa. Itulah buat mereka nambah pemasukan karena mereka kurang. Terus gimana sama orang tua yang nggak mampu gitu, terus mereka harus ngutang kanan kiri mau buat lihat anaknya wisuda dalam sehari. Pak ini sebenarnya sebagai menteri backgroundnya apa gitu loh Pak? Apa sebenarnya emang nggak kompeten kayak yang lain gitu ya? Bapak jadi menteri karena Bapak ngedukung Jokowi gitu, jadi sebenarnya Bapak nggak ada background gitu. Terus Bapak ngasih pendapat yang nggak logis dan sembarangan gitu buat nguntungin ya kroni-kroninya Bapak, ya buat nguntungin sebagian orang tapi ngerugiin banyak orang. Jadi Bapak ini mungkin sebenarnya nggak cocok jadi menteri ya. Jadi mungkin Bapak ini kepilih karena ngedukung Jokowi sih. Bukan karena kompetensi. Kayaknya Bapak nggak ada kompetensinya deh. Kok PMK ini kenapa ya? Setiap ide atau gagasan yang ia lontarkan selalu menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, teman-teman. Mulai dari pemain judul dikasih bansos, tiba-tiba diklarifikasi, lalu mengusulkan mahasiswa bayar kuliah pakai sistem pinjol, sampai yang terbaru mengusulkan biaya wisuda pasang tarif tinggi buat kampus cari uang katanya. Kepada yang terhormat Bapak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK dan sekaligus mantan Menteri Pendidikan, kami tahu Anda adalah orang yang berpengalaman di skala tersebut, tapi fakta dan realita di lapangan yang terjadi ialah suara tangisan masyarakat yang terus-menerus kesulitan akan hal ini, Pak.
Di sini kita pinggirkan dulu soal pernyataan Bapak terhadap kasus pinjol. Kita fokus pada skala pendidikannya, yaitu bayar kuliah pakai sistem pinjol, serta pasang tarif tinggi untuk wisuda. Seolah-olah menawarkan solusi, namun sejatinya menyimpan duri. Ya jelas, karena kebijakan bayar kuliah pakai sistem pinjol yang disuarakan oleh beberapa pejabat serta institusi pendidikan termasuk Anda, telah memicu kontroversi dan kritik. Saya bisa bilang pendidikan bukan komoditas, pendidikan adalah hak setiap individu, bukan barang dagangan yang nilainya ditentukan oleh suatu kemampuan finansial. Dengan mengadopsi sistem pinjol, kita seakan mengubah hak fundamental ini menjadi sebuah transaksi. Bukankah pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menjerat dengan belenggu utang? Lalu kita tarik lebih dalam, ini sebuah investasi atau eksploitasi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, Pak, bagi masa depan bangsa. Namun dengan semua ini, kita seakan mengubah investasi ini menjadi eksploitasi nyata. Bukankah seharusnya negara yang berinvestasi pada sumber daya manusianya, bukan sebaliknya? Ini bukan suara saya, ini suara masyarakat Indonesia. Gerakan kembali ke akar yang tumbuh atas dasar keresahan masyarakat. Bantu share video ini teman-teman, serta drop komentar kalian. Ternyata dari gambaran video ini kita bisa melihat bahwa orang miskin dilarang berpendidikan sampai tinggi. Orang miskin cukup berpendidikan sampai tahap yang rendah saja. Bagaimana tidak bisa sampai berpendidikan tinggi kalau menterinya saja sudah ngomong seperti itu? Inilah kenapa negara kita sulit menjadi sebuah negara yang sangat maju. Karena apa? Pendidikan yang tinggi hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya uang banyak. Ya kalau nggak punya uang banyak ya nggak bisa kuliah. Karena biaya kuliah yang begitu sangat mahal, bahkan menterinya saja mendukung kalau tidak mampu membayar biaya kuliah, cukup pinjaman online saja. Waduh, ini kok rada-rada ngawur ya, atau menteri di negara kita ini kok. Saya sebagai masyarakat orang awam bingung dengan pernyataan tersebut. Di sisi lain, pihak daripada pemerintah, judi online, pinjaman online segera diberantas. Di sisi lain, menterinya ngomong kalau nggak kuat bayar kuliah, pinjam online saja. Pinjam uang online saja. Ini kan, aduh, sulit untuk berkomentar ya. Dan pada faktanya memang di negara kita ini masih semrawut, masih penuh dengan problem yang begitu sangat banyak. Di negara lain, pendidikan itu dipermudah. Supaya apa? Supaya masyarakatnya cerdas, bangsanya jadi maju. Bukan seperti di negara kita. Kenapa? Kalau orang yang tak punya, ketika punya bakat lah, misal kata ada orang yang tidak punya, kemudian punya bakat. Ketika dia ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang sangat tinggi, tapi apalah daya ketika nggak punya uang, ya harus berhenti di situ saja. Itulah kenapa negara kita ini sulit maju ya, karena ulah akibat sistem pendidikannya, juga kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya yang tidak memihak kepada masyarakat kecil untuk berpendidikan sampai tinggi. Kalau berharap 2045 menjadi sebuah negara emas, saya sih agak pesimis ya. Bukan saya tidak optimis, tapi saya agak pesimis kalau melihat berita-berita terkait pendidikan yang masih carut-marut di negara kita. Contohilah negara-negara maju lainnya. Contohilah negara-negara maju lainnya. Negara tetangga kita lah. Contohi Malaysia, contohi Singapura. Tak perlu contohi negara-negara seperti Australia, seperti New Zealand. Tak perlu. Kita cukup perlu contohi negara yang tetangga dekat dulu, agar bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang tak tertinggal amat dari negara tetangga kita. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya semoga Indonesia juga segera menuntaskan berbagai masalah program pendidikan, problem pendidikan yang masih carut-marut di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.